Ini adalah landscape bertuliskan Pertamina Mandalika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan jalan-jalan malam di depan sirkuit Mandalika ya. Ini adalah hari terakhir atau malam terakhir di sebelum pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Dan tentunya besok pagi atau hari Jumat sudah mulai diadakannya acara-acara, mulai dari acara pembukaan yang akan dihadiri oleh artis-artis ibu kota dan juga artis lokal ya. Jadi untuk besok pagi sudah mulai diadakan acara musik yaitu God Bless, kemudian Segidok dan juga Iwaka. Selain itu juga ada artis lokal yaitu Amtenar. Jadi untuk orang Lombok khususnya sudah mengenal siapa Amtenar ya. Jadi di malam ini kita akan melihat pedestrian di depan sirkuit Mandalika ya. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya di malam terakhir sebelum acara pergelaran ya. Nah, ini masih terbilang sepi, belum banyak pengunjung yang datang di area sirkuit Mandalika karena memang untuk pergelarannya besok mulai diadakan besok pagi. Jadi untuk para wisatawan ataupun para penonton yang akan ke sirkuit Mandalika masih belum banyak ya. Nah, kita bisa melihat ini untuk lampu-lampu di jalur pedestrian depan sirkuit Mandalika sudah menyala ya. Dan ketika teman-teman melihat para pekerja di depan sirkuit Mandalika ini masih ada ya. Jadi masih ada pengerjaan yang masih belum diselesaikan. Dan hari ini atau malam ini merupakan malam terakhir pengerjaan di seluruh area sirkuit Mandalika. Ini harus digercep teman-teman. Besok pagi sudah tidak ada pengerjaan lagi ya. Dan selanjutnya kita akan berjalan menuju barat depan sirkuit Mandalika ya. Kita akan melihat apa saja yang ada dan yang sudah tersedia di depan sirkuit Mandalika. Jadi kita berada di gerbang utara depan sirkuit Mandalika ya. Ya, teman-teman bisa melihat ini area masuknya para penonton zona blue ya. Jadi untuk para penonton yang memiliki tiket zona blue bisa masuk melalui gerbang depan sirkuit Mandalika ini ya, gerbang utara sirkuit Mandalika. Dan kita juga bisa melihat aktivitas di sekitaran sirkuit Mandalika ini masih lengang, belum ada pejalan kaki ataupun para wisatawan yang hadir di depan sirkuit Mandalika. Teman-teman bisa menikmati bagaimana indahnya di malam hari ya. Jadi seperti kota-kota yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia, begitulah penampakan di depan sirkuit Mandalika ini. Untuk informasi bahwasanya di area sirkuit Mandalika ini adalah tempat sepi ya. Jadi tempat alami yang masih belum banyak para penduduk yang tinggal atau menempati daerah di sekitaran sirkuit Mandalika ini. Nah, namun ketika ada pembangunan sirkuit Mandalika, para warga atau masyarakat di daerah Kute khususnya berbondong-bondong untuk membangun perumahan atau rumah di area sirkuit Mandalika ini. Sebelum adanya pembangunan di kawasan sirkuit Mandalika ini, jadi tempat ini tergolong masih perawan ya teman-teman, masih perawan, belum ada yang terjamah untuk pembangunannya. Dan sekarang kita berada di depan landmark yang bertuliskan Pertamina Mandalika. Jadi ini salah satu sponsor terbesar sirkuit Mandalika ya. Jadi teman-teman bisa melihat antusias para warga untuk berfoto-foto di depan landmark ini ya. Ini mungkin ada teman-teman yang Anda kenal, silakan teman-teman bisa melihat sendiri ya. Jadi ini bukan hanya masyarakat di daerah sekitaran sirkuit Mandalika, tapi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia sudah sampai di Lombok ya. Dan tentunya ketika sudah sampai, teman-teman harus melihat bagaimana kondisi sirkuit Mandalika di malam hari ya. Dan inilah visual kami tentang sirkuit Mandalika di malam hari ya. Semoga bisa memberikan bantuan atas rasa penasaran masyarakat di seluruh Indonesia ya tentunya.
Dari sini kita bisa melihat patung Presiden Bapak Jokowi ya, yang di daerah sana itu ada patung Presiden Bapak Jokowi, tetapi malam ini masih ditutupi. Patung Presiden Pak Jokowi itu berada di sisi kiri gerbang utama masuk ke dalam sirkuit Mandalika ya. Ya, yang ini kita bisa melihat ini juga tempat sampah tapi masih dibungkus. Ini khusus untuk sampah yang organik ya. Jangan salah teman-teman untuk menaruh tempat sampah biar kita tidak terlihat katrok ya. Dan teman-teman bisa melihat bagaimana aktivitas di dalam sirkuit Mandalika ini ya. Jadi sekarang kita juga akan melihat bagaimana atau apa saja aktivitas yang ada di dalam sirkuit Mandalika sebelum hari H pergelaran MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika ya. Dan inilah patung Presiden Bapak Jokowi ya di sebelah kanan kita. Kami akan menunjukkan sedikit, tapi karena memang gelap kita tidak bisa melihat patung Presiden Joko Widodo. Selain gelap juga masih dibungkus ya, masih terbungkus. Nah teman-teman juga bisa melihat di dalam area sirkuit Mandalika ya. Ya, itu ada banyak mobil-mobilan yang berlalu lalang di daerah atau gerbang pintu utama sirkuit Mandalika, yang tentunya ini adalah orang-orang yang punya kepentingan terkait masalah sirkuit Mandalika ya. Dan teman-teman juga bisa melihat ada pos penjagaan di sini ya. Jadi untuk orang-orang yang mau masuk ke dalam sirkuit Mandalika ini tidak serta-merta diberikan izin ya. Jadi ada pengecekan terlebih dahulu ketika memasuki kawasan area dalam sirkuit Mandalika ini. Selanjutnya kita akan berjalan-jalan di depan sirkuit Mandalika ini ya. Kita akan terus berjalan-jalan dan melihat apa saja yang ada di depan sirkuit Mandalika. Ya, kita juga sudah disediakan tempat sampah di titik-titik tertentu yang tentunya ini semua agar kita bisa menjaga kebersihan di area sirkuit Mandalika. Selain itu juga teman-teman bisa melihat kondisi pohon yang sudah ditanam 1 minggu kemarin dan kelihatannya sudah mulai tumbuh ya, sudah ada daun-daunnya. Jadi mudah-mudahan pohon-pohon yang ada di area sirkuit Mandalika ataupun di daerah kawasan pendukung sirkuit Mandalika ini bisa tumbuh besar ya. Jadi selain pemerintah atau pengelola sirkuit Mandalika, kita semua sebagai warga Indonesia tentunya harus menjaga mudah-mudahan pohon yang ada di sirkuit Mandalika ini bisa tumbuh ya. Dan kita bisa melihat lampu hias yang ada di depan sirkuit Mandalika ini. Jadi lampu hias ini menggunakan tenaga surya ya teman-teman. Untuk saat ini, sampai saat ini kita belum melihat adanya kabel-kabel yang ditanam di area sirkuit Mandalika ini untuk untuk lampu hias ya. Kemudian di sebelah kiri kita juga bisa melihat lampu hias berwarna kuning yang tentunya akan membuat indah sirkuit Mandalika ya. Dan selain itu juga kami akan menunjukkan plang berisikan tentang apa saja adat dan budaya di sirkuit Mandalika ini. Ya, di plang yang pertama ini kita bisa melihat informasi tentang Balai Lumbung. Nah, sebelumnya teman-teman jika belum mengetahui apa itu Balai Lumbung bisa mencari informasi di video-video sebelumnya ya. Jadi Balai Lumbung ini merupakan tempat ditaruhnya padi-padi yang sudah dipanen ya. Jadi tidak sekedar ditempati untuk tempat tidur, dan Balai Lumbung ini digunakan untuk tempat penyimpanan padi. Dan kita bisa melihat di depan kita ada landscape yang bertuliskan sirkuit Mandalika di malam hari ya. Jadi ini akan terlihat lebih eksotis, lebih menarik ya ketika di malam hari kayaknya. Ya, ini tulisan sirkuit Mandalika di landscape utara sirkuit Mandalika ya. Oh ya, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia menemani kami melihat bagaimana kondisi di sirkuit Mandalika di malam hari ya. Dan doa terbaik untuk kita semua, semoga kita diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jangan lupa nonton MotoGP 2002 di sirkuit Mandalika tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 ya. Besok pagi dimulai untuk pergelaran acaranya besok pagi. Jangan sampai teman-teman belum membeli tiket ya, karena tiketnya sudah habis sekarang.
Di malam ini kita juga bisa melihat para pekerja masih bekerja di depan sirkuit Mandalika ini. Namun di sini kita bisa melihat ibu-ibu yang sedang menanam rumput tentunya, atau sedang memelihara rumput ya, karena demi kenyamanan dan keindahan di depan sirkuit Mandalika ini, sehingga bisa menyejukkan mata para penonton atau wisatawan yang hadir di sirkuit Mandalika ini. Pemerintah selalu memberikan yang terbaik untuk para wisatawan atau para penonton di sirkuit Mandalika ini. Ya, ini ibu-ibu yang sedang istirahat sehabis menanam rumput di depan sirkuit Mandalika. Doa terbaik untuk ibu-ibu para pekerja yang ada di sirkuit Mandalika ini ya, semoga diberikan kesehatan dan rezekinya barokah tentunya. Terima kasih kepada para pekerja yang sudah bersedia menyumbangkan tenaganya untuk pembangunan di sirkuit Mandalika ini ya. Jadi doa dan harapan untuk kita semua, semoga acaranya berlangsung dan bisa membangun perekonomian bangsa Indonesia dan membawa nama baik bangsa Indonesia ke kancah internasional. Amin amin ya robbal alamin. Sekian informasi yang bisa kita berikan. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.